Kalau kita udah ngebahas laptop untuk pelajar yang pakai Chromebook, kita juga harus ngebahas laptop untuk pelajar yang pakai Windows. Ini adalah Asus E410 KAO, penerus dari E410MA yang pernah direview oleh Mike sekitar Oktober 2020 lalu. Bagian luarnya dipenuhi oleh motif-motif unik yang di tengahnya ada logo Asusnya gitu. Seperti kata Michael, di tahun 2020 ini membawa angin segar ke dalam desain laptop budget. Walaupun memang laptop ini hanya terbuat dari bahan polimer biasa yang build quality-nya itu standar. Hinge laptop ini nggak bisa dibuka pakai satu tangan, namun bisa dibuka sampai mentok 180 derajat. Monitornya sekarang sudah beresolusi Full HD dengan layar IPS. Memang akurasi warnanya bukan yang terbaik, namun layar seperti ini di laptop harga 5,5 juta udah oke banget. Keyboardnya punya layout yang standar dengan enter yang di stabilo seperti beberapa line up VivoBook dan power button yang tergabung di dalam keyboardnya. Patch up, patch down, home, dan end punya baris sendiri, dilengkapi dengan tombol Fn di bawah kanan. Touchpad-nya punya opsi berubah jadi numpad, tapi bukan yang nyala seperti VivoBook yang kita kenal, melainkan hanya ada satu lampu indikator aja yang nandain kalau numpad-nya itu nyala atau enggak. Sejujurnya, gue kangen dengan Asus yang dulu yang punya fingerprint scanner di laptop murah kayak 6 jutaan, namun mungkin beberapa orang itu lebih butuh sama numpad dibandingkan fingerprint reader, jadi oke lah, nggak apa-apa. Buat konektivitasnya di sebelah kanan hanya ada satu USB 2.0, sementara di sebelah kiri ada charging port, full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type A dan Type C, dan ada audio combo jack juga. Di spesifikasi, kita mendapatkan sedikit perkembangan dari yang versi tahun 2020, yang sekarang CPU-nya menggunakan Pentium Silver N6000 ketimbang yang tahun lalu masih Celeron. Walaupun sayangnya RAM ini masih 4GB dan nggak bisa di-upgrade. SSD-nya yang sekarang di-downgrade ke 256GB, namun masih dengan speed yang sama dengan yang sebelumnya. Performa CPU-nya secara multi-core lebih baik sekitar 2 kali lipat, namun nggak jauh berbeda di single core-nya. Ya sebenarnya standar sih untuk sebuah prosesor di TDP 6W, apalagi performa multi-core-nya ini udah di atas Pentium Gold 6405U. Konsistensinya bisa dibilang agak berantakan karena skor maksimalnya itu nggak kita dapetin di run pertama, dan untuk run terakhirnya juga berkurang hampir 50% dari skor maksimal dari prosesor ini. Jadi bisa dibilang performanya cukup bervariasi lah. 3D Mark Firestrike-nya skornya bisa ditebak cukup rendah dengan performa yang lebih menonjol di CPU kayak gini. Bagusnya adalah main game yang lebih ke arah strategi atau RPG aja ketimbang yang grafiknya punya banyak detail. Walaupun saat kita coba main game yang menurut kita ringan aja, beberapa game ini ada yang gagal untuk launching. Contohnya Dota 2, dia langsung crash saat loading screen, sementara Evil Genius 2 itu saat kita bench selalu crash dengan alasan GPU lost. Terus laptop ini bisanya main game apa sih? Kita sih nyaraninnya game yang ringan banget atau yang jadul macam Torchlight 2 atau My Friend Pedro aja yang memang jelas ringan banget. Itu pun frame rate kedua game ini cukup maksa, terutama yang My Friend Pedro. Buat sebuah laptop dengan prosesor yang hanya berdaya 6W, suhu laptop ini cukup hangat, apalagi suhu CPU-nya. Saat full load, suhu CPU-nya itu bisa mencapai 96 derajat, walaupun nantinya akan turun dan stabil di sekitar 72-76 derajat. Lalu karena pendinginan laptop ini hanya memakai passive cooling alias tanpa fan, jadinya bagian keyboardnya itu kebagian panas sampai 41 atau 42 derajat Celcius di bagian tengah keyboard. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir kok si Mike waktu itu bisa main Valorant atau Dota 2, tapi sekarang kok Dota 2 aja nggak masuk? Kan prosesornya udah lebih kenceng. Jawabannya ada di perbedaan OS. Kalau waktu itu kita memakai Windows 10 yang lebih ringan, ternyata Windows 11 itu memang maksa buat jalan di 4GB RAM. Saat kita lihat usage RAM-nya saat update Windows aja, itu usage-nya bisa sampai 80%-an. Sekaligus ini juga punya korelasi dengan beberapa game yang baru di loading screen aja itu udah crash. Hal yang kayak begini yang membuat user Windows 10 itu enggan untuk upgrade PC atau laptop mereka ke Windows 11, karena ya memang beberapa PC atau laptop yang punya RAM kecil, pengalamannya nggak terlalu menyenangkan, apalagi yang suka dengan multitasking.
Padahal kalau overall pengalaman laptopnya, ini enak kok buat sebuah laptop budget. Ngetiknya itu dalam, layout keyboardnya bagus yang membuat ngetiknya itu pengalamannya enak, touchpadnya juga ada numpadnya, layarnya cantik, dan desainnya juga nggak kayak laptop murah. Lebih niat lah bikin laptop ini kelihatannya dibanding laptop affordable yang lain. Apalagi dengan prosesor 6 watt, battery life laptop ini panjang banget dan casannya juga imut, bisa dibawa kemana-mana. Bener-bener cocok untuk siswa yang bawa laptopnya ke sekolah. Tapi kan kadang kasihan aja gitu ngelihat anak mau refreshing main game, nge-lag. Atau mau buka aplikasi yang berat yang mungkin disuruh oleh sekolah, nge-lag juga. Walaupun memang kalau penggunaan laptopnya itu secara multimedia aja, sebenarnya laptop ini masih kuat kalau misal dijalanin aplikasi Office macam Word, Excel, dan PowerPoint secara berbarengan. Masih lancar-lancar aja walaupun RAM usage-nya itu sampai 75%-an. Kalau secara overall pengalaman dan harga laptopnya, sebenarnya ini adalah laptop yang punya good deal. Apalagi kalau buat pelajar aja, ya Pentium Silver, 4GB RAM, Full HD IPS, Office Home and Student 2021, dan battery life yang panjang di harga 5,6 jutaan, itu sebenarnya udah bagus. Tapi untuk sebuah pengalaman make laptop ini di dalam OS yang seberat Windows 11, terkesan jadi agak maksa dan jadinya malah membuat laptop ini pengalamannya jadi kurang enak. Tapi kalau misal memang kedepannya memang semua laptop murah itu bakal dimasukin nama Windows 11, ya kita cuma bisa terima-terima aja. Kecuali Microsoft membuat program semacam Windows 11 Lite gitu yang bisa mengurangi visual-visual yang berlebihan dan membuat usage RAM Windows 11 itu jadi bisa berkurang. Jadi ya overall ini adalah laptop yang bagus lah untuk di harganya ya. Kalau misalnya kita memang ngomongin laptopnya dan harganya. Jadi ya paling itu aja video kita di kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.